Nah, nanti aku akan kasih linknya di description box. Itu sih sebenarnya gampang banget ya guys. Aduh, tunggu ya guys, lagi ditelepon. On. Masuk. Hai guys, it's me Alisa and welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini guys, aku mau berbagi informasi ke kalian pengalaman aku pulang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kalau kalian udah ikutin video-videoku sebelumnya, kalian udah tahu dong aku flightnya dari Manila, Filipina. Well, tanpa berlama-lama, aku mau langsung saja ke info-info dan persyaratan-persyaratannya. Nah, karena aku flightnya dari Manila, Filipina, jadi aku mau sampaikan informasi dari Filipina dulu ya guys. Untuk kalian orang Indonesia yang mau keluar dari Filipina, ini adalah persyaratan-persyaratannya. Yang pertama adalah paspor yang masa berlakunya lebih dari 6 bulan guys. Jadi kalau kurang dari 6 bulan atau pas 6 bulan, mending kalian perpanjang dulu sebelum kalian melakukan penerbangan. Yang kedua yang harus kalian siapkan adalah flight ticket. Ini udah harus punya loh guys. Dan aku anjurkan kalian untuk booking tiket kalian dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena apalagi ini masa pandemik guys. Jadi kalau kalian booking di waktu yang mepet gitu, harganya tuh bisa mahal-mahal banget. Bisa double, bisa 3 kali, 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Next yang kalian butuhkan adalah travel pass. Nah, ini wajib banget ya guys, karena aku kerja di sini. Jadi ini aku cuman hubungi HR dari company aku, mereka yang ngurusin. Dan aku anjurin jika kalian juga kerja di sini, kalian segera menghubungi HR kalian dan sampaikan itinerary kalian selambat-lambatnya 2 minggu ya sebelum tanggal penerbangan kalian. Dan mungkin visa kerja itu memiliki persyaratan berbeda-beda, jadi setidaknya kalian udah secure informasi dulu di HR kalian sebelum melakukan penerbangan. Next yang kalian butuhkan adalah kartu vaksin yang diakui. Nah, kalau kalian yang udah vaksin di Filipina, kalian tinggal nunjukin kartu vaksin kalian. Dan lebih baik kalau kalian udah daftarkan di Vaxer PH, jadi tinggal nunjukin itu datanya udah terdaftar. Dan sini juga ada yang namanya ICV International Certificate Vaksin, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau pengalaman aku menggunakan kartu vaksin original itu udah oke. Next yang kalian butuhkan adalah RT-PCR test yang hasilnya pastinya negatif guys. Persyaratan selanjutnya adalah persyaratan di Singapura guys. Jadi karena aku kemarin beli tiketnya tuh transit di Singapura, karena memang nggak ada tiket yang direct dari Filipina ke Jakarta guys, jadi ya harus transit. Apa aja persyaratan selama transit di Singapura? Yang pertama tuh, waktu transit kalian tuh nggak boleh lebih dari 48 jam, jadi kalian harus pastikan itu. Nah, kemarin aku transitnya sekitar 6-7 jam, jadi oke. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah pesawat yang kalian booking tuh harus udah diakui di negara Singapura. Jadi kalau kalian booking di website tertentu, kalian udah harus lihat centang yang bertuliskan VTL atau Vaccinated Travel Lane. Nah, itu udah diakui oleh Singapura dan kalian oke untuk terbang transit di Singapura maksud aku. Dan selanjutnya adalah pesawat kalian lebih baik tuh satu itinerary dengan penerbangan sebelumnya. Jadi kalau kalian menggunakan pesawat brand A, nanti ke Indonesianya juga menggunakan pesawat yang sama, itu lebih aman sih guys. Persyaratan selanjutnya adalah persyaratan di Indonesia guys. Apa aja persyaratannya? Yang pertama adalah paspor, kemudian KTP kalian, kartu tanda penduduk, kemudian boarding pass kalian kayak gini ya. Kemudian RT-PCR test yang berlaku atau tidak lebih dari 48 jam atau 2 kali 24 jam. Selanjutnya adalah sertifikasi vaksin kalian yang kalian bisa download di Peduli Lindungi. Jadi nanti aku akan kasih linknya di description box ya. Nanti di situ kalian tinggal lihat gimana cara untuk verifikasi dan dapetin sertifikasi vaksin walaupun kalian udah vaksin di luar negeri ya. Dan yang terakhir adalah booking hotel. Jadi di sini ada 2 pilihan karena kan harus karantina. Karantinanya ada 2 cara. Yang pertama booking hotel secara mandiri dan yang kedua adalah di Wisma Atlet. Nah, kalau di Wisma Atlet sendiri yang aku baca kemarin adalah lebih khusus untuk pelajar, kemudian
pekerja yang bekerja di government gitu di luar negeri. Jadi kami di sini jadi kita booking hotel gitu loh guys. Oke, sekarang aku akan menceritakan pengalaman aku terbang dari Filipina dulu ya guys. Nah, di Filipina sendiri waktu kami tiba di bandaranya, kita tuh langsung diarahkan untuk ke bagian tax gitu guys. Jadi kita harus bayar tax non-imigran untuk warga negara asing yang tinggal di Filipina lebih dari 1 tahun nggak keluar-keluar gitu, kita tuh wajib untuk bayar tax. Nah, di sini harga taxnya per orang sekitar 1.600 peso lebihan gitu. Jadi kita harus bayar, aku sama suamiku kita bayar sekitar 3.200 sekian lah, 3.300 kayak gitu. Nah, selanjutnya proses kayak pengecekannya, dokumen-dokumennya itu nggak masalah karena kan kita orang asing dan akan pulang ke negara kita sendiri. Yang penting dokumen-dokumennya lengkap, jadi udah aman gitu, nggak ada masalah. Next, waktu tiba di Singapura guys, jadi kita tuh udah siapin berkas-berkas dokumen-dokumen gitu yang nanti kalau dibutuhkan waktu kita tiba di Bandara Changi Singapura. Tapi waktu kita tiba itu tuh benar-benar nggak ada petugas sama sekali, karena memang kita tuh tibanya sekitar jam 12 malam, jadi emang udah nggak ada petugasnya. Dan jadi kita tuh tinggal masuk gitu di boarding area, dan itu kan kalian tahu kan boarding area Singapura tuh gede banget dan gak ada orang, dan penumpang dari Manila sendiri tuh gak terlalu banyak, sedikit gitu. Jadi kita tuh kayak bebas gitu muter-muter di boarding, gak ada yang periksa kayak gitu guys. Dan untuk informasi, karena kita kan sampai tengah malam jadi agak lapar gitu, jadi restoran-restorannya tuh udah tutup, nanti dibuka besok paginya. Jadi kalau kalian lapar gitu, kalian jangan khawatir. Di situ tuh ada 7-Eleven yang 24 hours bukanya, dan di situ banyak makanan. Ada juga kayak kotak-kotak makanan yang bisa kalian panasin di microwave. Jadi kemarin aku sempat cobain yang chicken basil sama chicken black pepper gitu, dan lumayan. Tapi yang chicken basilnya itu enak banget sih menurut aku, kayak abon cakalang ya. Kalian bisa kalau misalnya tiba sekitar jam 12 malam no restoran, kalian bisa ke 7-Eleven kayak gitu. Dan setelah itu pas kita mau check in ya untuk ke penerbangan selanjutnya, ya yang hanya diperiksa adalah boarding passnya, kemudian sama paspor dan RT-PCR, itu aja sih, nggak ada yang lain lagi, dan prosesnya cepat dan tepat waktu. Next, pengalaman waktu tiba di Indonesia. Jadi waktu kita tiba di Indonesia guys, bandaranya sepi banget sih, karena memang waktu penerbangan dari Singapura tuh sekitar berapa orangnya, setengah pesawat tuh kosong. Jadi waktu kita hitung-hitung tuh kayak hanya 30-an orang gitu. Dan pas tiba di bandaranya pun sangat sepi. Tapi aku bangga banget ya sama Indonesia, karena pemeriksaan berkas-berkasnya, paspor, KTP, terus PCR itu tuh sangat teratur dan terarah, dan prosesnya sangat cepat. Karena aku pikir bakal pasti kalau sampai di Indonesia nih lama gitu kan, dan ternyata pengalamannya berbeda. Mereka tuh sangat cepat tanggap, petugasnya cepet banget, dan ya sangat-sangat baik ya penanganannya. Nah, pengalaman lucu dan unik dan bikin happy adalah ketika petugas di bandara itu menanyakan kita mau nginap di mana. Jadi kita bilang kita akan karantina mandiri ya, pribadi di hotel gitu. Jadi mereka minta QR code. Nah, QR code ini kalian udah jadi nih kalian harus booking hotel kalian sebelumnya, waktu kalian sebelum tiba di Indonesia, karena dari pihak hotel dia akan kasih QR code ke kalian, nanti itu akan dipakai di bandara. Jadi kalau kita sampai di bandara, kita harus PCR test lagi. Jadi sebelum dan setelah karantina harus di PCR. Nah, itu costnya ditanggung oleh hotel, itu udah include dengan paket karantina kalian gitu guys. Jadi waktu tiba di proses itu kita ditanya mau karantina di hotel, kemudian di PCR test. Setelah di PCR mereka sampaikan ke kita bahwa oke, sudah selesai, silakan untuk karantina selama 3 hari. Nah, kita nih happy banget guys, karena sebelumnya aku sama suamiku kita udah siapin waktu di Filipina kan peraturannya adalah 5 hari. Jadi kita udah siapin mental kita benar-benar bahwa ini lama banget nih 5 hari gitu. Dan ketika diinfokan
karantinanya udah kurang, maksudnya udah jadi 3 hari, kita tuh happy. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan diarahkan ke luar bandara. Nah di luar bandara itu ada 2 jalur, yaitu jalur untuk hotel dan jalur untuk Wisma Atlet. Nah ketika udah keluar, karena kita pilih hotel, di luar itu ada petugasnya. Jadi semua petugas hotel tuh udah ada di situ. Jadi tinggal bilang hotel apa. Jadi petugasnya datang, diatur lah, di-arrange semua sampai disiapkan mobilnya untuk diantar ke hotel. Nah untuk hotelnya kami booking hotel Swiss Bell Inn TB Simatupang. Jadi ketika kita udah kayak dijemput sama petugasnya, dia tuh tinggal atur semuanya dengan baik, langsung ngatur perjalanan dari bandara ke hotelnya. Kemudian ada drivernya juga sangat baik, semuanya diatur sangat cepat. Kemudian ketika tiba di hotelnya pun petugasnya bukan resepsionis, karena kita harus mengikuti jalur karantina. Jadi ada ibu siapa, aku udah lupa namanya, tapi beliau sangat baik banget. Dia sampaikan informasi dengan cepat dan pokoknya semua sangat teratur. Kita langsung diantar ke kamar, bisa istirahat, langsung dibawakan makan siang juga, dan ya menurutku bagus banget. Nah kalau kalian mau aku review sedikit tentang hotel ini, aku mau review apa ya, coba. Jadi kami tuh pilih kamar yang deluxe room. Ini yang sebenarnya paling kecil, karena kami kan hanya berdua, dan karena memang hanya buat tidur aja, kita pikir ya udah ini aja gitu loh. Dan amazingly, waktu kita sampai di kamarnya lumayan spacious, luas. Kemudian kamarnya kalau menurutku bersih banget ya waktu kita sampai. Bersih, kamar mandinya juga bersih, alat-alat mandinya semua disiapkan dengan baik. Apalagi ya, air hangatnya berfungsi dengan baik. Aku yang nggak terlalu milih-milih kalau hotel, kalau untuk yang kayak gini urgent. TV-nya juga punya banyak channel, jadi kalian bisa tinggal pilih-pilih mau nonton apa kayak gitu. Dan yang paling penting adalah wifi-nya tuh kenceng, jadi kita tuh bisa kayak nonton streaming gitu, nggak pakai nge-lag, nggak delay sama sekali. Dan yang aku acungkan jempol adalah pelayanan laundrynya. Jadi ini udah termasuk dari paketnya, kita bisa laundry 5 pieces pakaian ya, atau potong pakaian per orang gitu. Dan mereka juga laundrynya bagus, disetrika, rapi pokoknya. Jadi ya menurut aku oke banget. Kemudian dari segi makanan, karena kami kan udah berapa tahun nggak pulang Indonesia, jadi kita pengen makan makanan Indonesia. Nah di hotel ini sendiri guys, dia punya 3 macam atau 4 malahan macam makanan. Yang pertama itu Western, kemudian Indonesian food, kemudian ada vegetarian, dan ada yang kids untuk anak-anak. Nah kita pilih yang Indonesian food karena memang udah pengen banget makan Indonesia. Nah kalau menurutku makanannya enak sih, enak karena mungkin karena kita udah jarang makan Indonesia, jadi enak banget. Karena kan sempat baca review, dari review teman-teman yang lain tuh kayak bilang makanannya kurang bervariasi dan lain-lain. Tapi kalau menurutku oke, nggak ada masalah sama sekali soal makanan dan rasa. Kemudian yang ya ini kan harus ya peraturan, kita nggak boleh order makanan dari luar, jadi emang nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, di sini tuh ada restorannya. Kemarin kami coba pesan yang apa, pisang goreng madunya, enak sih kalau menurutku. Dia di kayak crispy gitu, terus dipakein keju, kemudian ditambahin es krim gitu, es krim coklat. Nah, dan kemarin aku pesan juga gado-gado, enak sih, enak. Kalau menurut aku enak, makanannya oke, nggak ada masalah. Nah setelah itu guys, kita di hotel juga kan akan di PCR kembali. Jadi kita kemarin udah dikasih tahu akan PCR gitu jam 12 malam, karena hari ketiganya udah bisa check out dari pagi gitu kalau mereka udah punya hasilnya kayak gitu. Dan ini hari terakhir sih, kita udah PCR tadi malam, terus tadi sekitar jam 8 pagi kita udah ditelepon bahwa hasil PCR-nya udah ada negatif, dan kita udah punya clearance kalau kita udah selesaikan masa karantina, jadi kita bisa check out. Oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku akan coba jawab satu persatu. Dan thank you so much for watching this video. I will see you on my next video.
Bye.